Hai co-friend, di sini ada soal, kristal senyawa ionik dapat menghantarkan listrik. Jika, yang mana yang tepat? Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita ingat kembali perbedaan keduanya. Larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase secara homogen. Sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita ke larutan elektrolit. Zat elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Misalnya ketika dilarutkan dalam air. Ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama elektrolit kuat. Ini adalah larutan elektrolit yang daya hantar listriknya itu kuat, terionisasi secara sempurna. Contohnya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Yang kedua elektrolit lemah. Ini berarti daya hantar listriknya itu lemah, karena terionisasi sebagian. Contohnya adalah asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Kalau kita ingin kembali asam kuat itu ada 7, yaitu HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Dan basa kuat itu ada 8, yaitu LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Kemudian larutan non-elektrolit. Ini adalah zat yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak terionisasi menjadi ion-ionnya, tetapi tetap dalam bentuk molekulnya. Contohnya adalah larutan gula, larutan urea. Kemudian, di sini terdapat senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen nonpolar. Sifat elektrolit non-elektrolitnya bisa dilihat dari wujudnya. Yang pertama, jika wujudnya padatan. Senyawa ion, kovalen polar maupun kovalen nonpolar, sifatnya adalah non-elektrolit. Kemudian jika lelehan, senyawa ion elektrolit, kovalen polar maupun nonpolar, itu non-elektrolit. Sedangkan dalam wujud larutan, senyawa ion bersifat elektrolit, dan senyawa kovalen polar ada dua. Yang pertama, kalau terdisosiasi, itu berarti elektrolit. Kalau tidak terdisosiasi, berarti non-elektrolit. Senyawa kovalen nonpolar, itu non-elektrolit. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, kita kan ingat bahwa senyawa ionik itu terjadi akibat adanya serah terima atau transfer elektron. Contohnya adalah NaCl. Na nomor atomnya 11, Cl 17. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Ketika netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Konfigurasi elektronnya 281 dan 287. Elektron keluarnya Na1 dan Cl7. Terjadi serah terima dari Na ke Cl. Dari konsep sebelumnya kan kita tahu bahwa untuk senyawa ionik, wujud padatnya itu non-elektrolit karena tidak terurai menjadi ion-ionnya. Sedangkan wujud lelehan dan larutan adalah elektrolit karena terurai menjadi ion-ionnya. Sehingga dapat kita simpulkan, senyawa ionik yang berbentuk kristal dapat menghantarkan listrik jika yang pertama, dilelehkan atau dilarutkan dalam air. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.